Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I start the actual video, first of all, let me introduce myself. Hi everyone, perkenalkan, nama saya Bunga Cahya Fakih. Umur saya 18 tahun, saya lahir dan berdomisili di Kabupaten Lebak, Banten. Saat ini saya berkuliah di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, sama seperti saya, para pengendara motor, para pengendara mobil juga penumpang-penumpang yang ada di jalanan ini juga punya identitas. Even a cat have their identity. Yap, kucing juga punya identitas. Dari ras mana ia berasal, apakah ras domestik, apakah ras lokal atau campuran. Setiap negara punya kebijakannya masing-masing soal identitas warga negaranya yang berlaku secara nasional. Nah, di Indonesia sendiri, setiap warga negaranya harus memiliki kartu tanda pengenal atau yang sering kita kenal dengan singkatan KTP. KTP berisikan identitas diri seperti nama dan golongan darah. Lalu apa sih yang mendasari kita harus punya KTP? Warga negara Indonesia harus punya KTP sebab KTP merupakan kartu dengan isi identitas jati diri yang berlaku secara nasional dan juga resmi secara negara. KTP juga diperlukan sebagai bukti atau tanda keakuratan dari data penduduk. Nah, KTP sendiri bisa didapatkan di Indonesia setelah seorang penduduk menginjak usia 17 tahun. Itulah alasan kenapa KTP itu sifatnya wajib bagi seluruh penduduk negara Indonesia. Selain daripada itu, KTP juga berfungsi untuk mengakses dan menerima pelayanan publik. Begitupun dalam akademik dan pekerjaan, dibutuhkan KTP sebagai identitas yang resmi secara nasional. Lalu bagaimana ya cara agar kita bisa mendapatkan KTP? Let me tell you the answer. Pertama-tama, pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas pelayanan publik yang bertanggung jawab dan berkaitan langsung dengan masyarakat. Satu instansi pelayanan publik dalam tingkat daerah adalah kantor kecamatan. Kantor kecamatan memberikan pelayanan perizinan, pelayanan umum, pelayanan administrasi, dan pelayanan pajak bumi dan bangunan atau disingkat PBB. Disinilah warga negara Indonesia dapat membuat KTP. Get to know more about Kabupaten Lebak with me. Kabupaten Lebak merupakan kabupaten dengan luas wilayah paling besar di Banten. Dan Lebak juga punya potensi wisata yang begitu melimpah. Terdapat 28 kecamatan di Kabupaten Lebak. Salah satunya adalah Kecamatan Warung Gunung, yang sekaligus menjadi domisili tempat saya tinggal. Ketika menginjak usia 17 tahun, saya tentunya berniat membuat KTP dengan pergi ke kantor kecamatan Warung Gunung. Namun, saya mendapat pengalaman kurang mengenakan dari kantor kecamatan. Ini petugas pelayanan publik yang bersikap ketus, tidak ramah, tidak cakap, dan penampilannya yang kurang rapi. Hal jika meninjau pada peraturan Bupati Kabupaten Lebak nomor 14 tahun 2019 tentang standar perilaku pelayanan prima pasal 3, tentunya seorang petugas pelayanan publik tidak seharusnya berperilaku demikian. Melalui pengalaman tidak mengenakan tersebut, saya meringkas 4 permasalahan pelayanan kantor kecamatan Warung Gunung. Yang pertama, kebersihan dan kerapihan kantor yang kurang diperhatikan. Kantor kecamatan Warung Gunung nampak kumuh dan juga kurang terawat karena kebersihan dan kerapihannya yang kurang diperhatikan. Bahkan pada saat saya datang, kantor nampak gelap dan juga sepi. Padahal tentunya saya datang saat hari kerja dan juga bukan pada saat jam istirahat. Keadaan kantor yang seperti itu tentunya kurang nyaman dilihat oleh saya sebagai masyarakat. Yang kedua, kualitas petugas pelayanan publik yang buruk. Seperti yang tadi saya ucapkan di awal, petugas pembuat KTP di kantor kecamatan Warung Gunung menunjukkan wajah yang malas dan juga bersikap ketus kepada saya sebagai masyarakat. Penampilannya pun dapat saya katakan kurang rapi dan terlalu berlebihan untuk seorang aktor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Tentunya perlakuan tersebut jelas mengganggu saya. Dan yang ketiga adalah terdapatnya pungli.
Seperti yang kita ketahui, pembuatan KTP seharusnya tidak memungut biaya apapun alias gratis. Namun, apa yang saya dapatkan justru sebaliknya. Saya baru bisa mendapatkan KTP saya ketika saya membayar sejumlah uang. Betul, memang uang tersebut jumlahnya tidak besar, namun pungli tetaplah pungli. Dan saya sebagai masyarakat jelas merasa dirugikan oleh hal tersebut. Pungli adalah singkatan dari pungutan liar dan hal ini memang kerap terjadi dalam pelayanan publik. Keempat adalah ketidakpastian waktu. Ya, selaras dengan pungli yang tadi saya jelaskan, petugas pelayanan publik di Kecamatan Warunggunung juga tidak memberikan kepastian waktu kepada saya tentang berapa lama proses pembuatan KTP tersebut. Yang saya ketahui waktu itu, proses pembuatan KTP hanya memakan waktu 1 hari. Atau paling lambatnya 2 hari. Namun seminggu berlalu saya belum juga kunjung mendapatkan KTP milik saya. Hingga akhirnya saya kembali ke kantor kecamatan dan petugas pelayanan publik tersebut memintai saya sejumlah uang. Merujuk pada standar pelayanan publik yang disebutkan dalam website dlhk.bantenprov.go.id, standar pelayanan publiknya mencakup 4 poin. Yang pertama adalah keramahan dari penyedia layanan. Yang kedua, waktu pelayanan yang jelas, dapat dilayani secara cepat, tepat, dan akurat. Yang ketiga, sanggup memberikan pelayanan yang baik dan menyenangkan. Yang keempat, sopan dalam berperilaku agar dapat saling menghormati satu sama lain. Dan yang saya dapatkan dari kantor Kecamatan Warunggunung berbanding terbalik dari standar pelayanan publik yang disebutkan oleh website dlhk.bantenprov.go.id. Di antaranya adalah ramah, sopan santun, sapa dan menyenangkan, dan kepastian waktu. Apa yang terdapat di layar adalah peraturan-peraturan mengenai pelayanan publik di Kabupaten Lebak. Namun apa yang terjadi di Warunggunung berkebalikan dengan peraturan tersebut. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu terjadi? Berdasarkan perilaku dan juga kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh petugas pelayanan publik di Kecamatan Warunggunung kepada saya merangkum 4 hal yang dapat saya katakan menjadi pemicu mengapa petugas pelayanan publik di Kecamatan Warunggunung dapat berperilaku demikian. Yang pertama adalah minimnya kesadaran atau akuntabilitas yang dimiliki oleh petugas pelayanan publik di Kecamatan Warunggunung terhadap tugas dan fungsinya. Kedua, adanya pungli yang dilakukan oleh petugas pelayanan publik menunjukkan bahwa terdapat perasaan kurang puas terhadap penghasilan atau pekerjaan mereka. Yang ketiga, tidak adanya ambisi untuk mereka dalam melakukan pekerjaannya sehingga menyebabkan mereka bersikap ketus dan tidak ramah. Yang keempat, mereka tidak bekerja dengan hati. Mereka tidak bersikap tulus dalam melakukan tugasnya sebagai fungsi pelayanan publik. Peran pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Lebak dalam hal pelayanan publik sebetulnya dapat saya katakan sudah baik. Pemerintah Kabupaten Lebak menuangkannya dalam bentuk kebijakan atau peraturan yang tertera di layar. Untuk poin nomor 2 yaitu SAKIP. SAKIP sendiri adalah pelaporan kinerja dalam hal pelayanan publik yang nantinya dapat dijadikan sebuah tolak ukur. Melalui hal tersebut, maka kualitas dan kinerja yang rendah menjadi faktor pencetus yang paling kuat. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut atau keluar dari lingkaran tersebut? Dalam pandangan saya, untuk keluar dan mengatasi permasalahan tersebut adalah dilakukannya revolusi mental. Apa sih revolusi mental itu? Revolusi mental adalah suatu kegiatan atau gerakan yang bertujuan untuk melahirkan manusia dengan pribadi yang baru. Seperti hati yang kembali bersih, ambisi dan semangat kerja yang kembali berapi-api. Revolusi mental dapat mengatasi perilaku-perilaku kurang mengenakan yang dilakukan oleh seorang individu kepada masyarakat. Revolusi mental menjadi solusi yang tepat untuk diterapkan terhadap apa yang terjadi di Kecamatan Warunggunung. Dengan revolusi mental, pelayanan publik yang diberikan dapat lebih baik dan prima. Okay, so now we come on the last minute of this video. Dengan demikian, saya berharap besar agar pelayanan publik di Kecamatan Warunggunung dapat ditingkatkan menjadi lebih baik dan apa yang saya alami tidak kembali terulang. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.